Pemirsa, walau dalam dunia tarik suara nama Emilia Contessa telah lama pudar, tapi sepertinya sosoknya hingga saat ini masih tetap mencuri perhatian media. Hal ini dapat terlihat apa saja yang menyangkut dirinya masih mendapat respon yang besar dari wartawan. Setahun lalu misalnya, Emilia sempat menjadi perhatian publik ketika istri pertama Usama Muhammad Ida Faizah menggugat Emilia Contessa. Usama Muhammad adalah suami Emilia Contessa saat ini. Ida Faizah merasa Emilia telah merampas suaminya. Pemirsa, di antara banyak artis yang dikabarkan bercerai, ada pula sejumlah artis yang siap naik pelaminan awal tahun ini. Mereka adalah Reggy Lawalata, Denny Malik, dan juga Dina Lorenza. Bagaimanakah cerita mereka tentang rencana pernikahannya? Kita simak penuturan para artis ini kepada tim Cek dan Dicek. Pemirsa, meski sepanjang tahun 2001 hingga awal tahun 2002 ini berita perceraian artis menjadi berita sensasi terbesar, namun agaknya hal itu tidak mempengaruhi niat artis gaya Reggy Lawalata untuk menikah dengan pria asal Australia yang sudah lama menjadi pacarnya, Nick Bricknell. Reggy dan Nick akan menikah pada awal bulan Februari mendatang. Keputusan yang sama diambil pula oleh bintang sinetron Dina Lorenza. Dina memutuskan menikah dengan tunangannya Heru Kusuma pada bulan Maret nanti. Sebelumnya pertunangan Dina dengan Heru sempat dikabarkan putus dan Dina batal menikah. Agaknya berita rencana pernikahan Dina dengan Heru Kusuma itu sekaligus membantah tentang putusnya tali pertunangan Dina dan Heru. Artis lain yang juga tengah sibuk mempersiapkan diri untuk naik pelaminan adalah koreografer yang juga bintang sinetron Denny Malik. Denny kabarnya akan menikah dengan seorang penari latar bernama Mira pada pertengahan bulan Februari mendatang. Sebelum menggait Mira, Denny sebelumnya dikabarkan pernah melamar artis pendatang baru lawan mainnya dalam sinetron Shamila, Fairuz Faris. Sayangnya Fairuz menolak lamaran Denny dengan alasan belum siap menikah. Maklum, usia Fairuz masih muda, sementara usia Denny Malik sudah mencapai kepala 4. Pemirsa, kembali ke rencana pernikahan ketiga artis ini, Cek dan Dicek hanya berhasil mengkonfirmasikannya kepada Reggy Lawalata dan Denny Malik. Dina Lorenza memang belum mau bicara tentang rencana pernikahannya itu dengan alasan tertentu. Berbeda dengan Dina, Reggy Lawalata dan calon suaminya Nick justru lebih terbuka bicara soal pernikahannya. Saya merasa bahwa waktu dan saling mengenal karakter dan budaya saya dan Nick sudah cukup jadinya, dan kita juga udah sama-sama tua, udah nggak muda lagi, jadi saya pikir ya kalau terlalu lama juga nggak baik gitu. Hingga saat ini sudah sampai di mana persiapan pernikahan Reggy dan Nick? Saya persiapan pernikahan nggak begitu besar-besaran tuh nggak, karena kita lebih lebih kepada teman dekat ya. Keluarga, teman dekat, ini semuanya sebetulnya kita serahkan kepada anak-anak yang mengurus semua, bukan. Jadi ini lebih ke Oscar Rio yang mengerjakan sebenarnya, bukan kita gitu. Baik bagi Reggy maupun Nick, pernikahannya kali ini sama-sama bukan pernikahan pertama. Sebelumnya Reggy pernah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Begitu pula dengan Nick, sebelum berkenalan dengan Reggy, Nick pernah pula menikah dan juga dikaruniai 2 orang anak. Apakah mereka berencana untuk punya anak? Mungkin enggak. Kebetulan Nick juga sudah punya 2 anak. Anaknya sebesar Oscar, yang tua, yang kecil perempuan 18 tahun. Dan saya merasa kenapa alasan saya nggak mau punya anak. Satu, usia saya ya yang sudah, maksud saya kalau udah di atas 40 itu kan udah melahirkan cukup beresiko. Kedua, saya ingin menikmati hidup saya. Gitu. Jadinya This is time for us to enjoy our lives together. So, jadinya waktunya kita untuk menikmati hidup kita gitu. Pemirsa, tidak berbeda dengan Reggy Lawalata. Saat ini Denny Malik juga tengah sibuk mempersiapkan rencana pernikahannya dengan wanita pilihannya bernama Mira. Namun sebelum resmi menikah, agaknya Denny Malik enggan mempublikasikan gadis yang akan disuntingnya itu. Meski begitu, Denny tidak menolak saat Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikan rencana pernikahannya itu. Saya memang mau mengundang semua teman-teman wartawan dan saya ingin membuat surprise. Gitu. Jadi membuat surprise, mungkin juga keinginan dari kedua keluarga masing-masing ya. Mungkin supaya lebih khidmat, supaya lebih concern gitu semuanya. Jadi mungkin lebih baik saya nggak gembar-gembor dulu ya kan gitu. Terus tapi saya punya niat demi Tuhan untuk teman-teman wartawan, saya akan undang semuanya untuk di akad nikah. Sekedar ingin tahu mengapa Denny baru memutuskan untuk menikah setelah usianya memasuki usia 40 tahun? Ya nikah bukan buat main-main sih. Jadi memang kalau belum jodoh nggak bisa ya. Dan saya juga sebenarnya bukannya menghindar atau mengumpat diri gitu ya. Karena buat saya adalah ya takut pamali gitu loh. Sudah sejauh apa persiapan Denny menghadapi pernikahannya itu? Persiapannya udah lama.
Mudah-mudahan ya semua berjalan dengan apa namanya lancar ya kan, sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Yang pasti acaranya itu akadnya itu secara adat. Kebetulan kita sama-sama dari Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan ya prosesinya bisa berjalan dengan Pemirsa, inilah berita yang cukup mengejutkan. Tiba-tiba saja penyanyi Emilia Contessa terdengar melancarkan gugatan kepada mantan bintang film Mark Sungkar. Gugatan Emilia itu berkaitan dengan hak kepemilikan sebuah rumah dan sebidang tanah di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat yang diakui oleh Emilia sebagai harta milik bersama. Gugatan Emilia itu sekaligus menyingkap bahwa Emilia Contessa dan Mark Sungkar ternyata pernah hidup bersama. Pemirsa, walau dalam dunia tarik suara nama Emilia Contessa telah lama pudar, tapi sepertinya sosoknya hingga saat ini masih tetap mencuri perhatian media. Hal ini dapat terlihat apa saja yang menyangkut dirinya masih mendapat respon yang besar dari wartawan. Setahun lalu misalnya, Emilia sempat menjadi perhatian publik ketika istri pertama Usama Muhammad Ida Faizah menggugat Emilia Contessa. Usama Muhammad adalah suami Emilia Contessa saat ini. Ida Faizah merasa Emilia telah merampas suaminya di saat Usama dan Ida belum resmi bercerai. Bahkan Ida sempat melaporkan Emilia dan Usama ke polisi. Setahun berlalu, kini tiba-tiba saja Emilia kembali muncul dalam kasus yang lain. Terbesit kabar kalau Emilia melaporkan mantan bintang film Mark Sungkar ke polisi karena urusan kepemilikan sebuah rumah di daerah KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Mark Sungkar, Emil mempermasalahkan rumah yang telah dijual Mark setahun yang lalu dengan menuntut pembagian hasil penjualan rumah senilai sepertiganya. Tuntutan Emil terhadap rumah dan tanah itu sebenarnya bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, Emilia juga pernah melancarkan tuntutan pada tahun 1991. Kali ini, Emil kembali melancarkan tuntutan dengan melaporkan Mark Sungkar ke Polres Jakarta Selatan. Menurut Mark, mengapa Emil kembali melancarkan gugatannya terhadap rumah tersebut? Saya tidak berani komentar. Saya hanya diminta menjawab. Ini pun juga izin istri saya yang minta saya untuk menjawab. Pada awal mulanya wartawan datang, saya terkejut diberitahu masalah itu dan saya tidak mau menjawab. Seperti yang saya lakukan 11 tahun yang lalu. Tapi kembali lagi istri saya hari itu shock, kok aneh lagi muncul masalah yang sudah dikubur demikian lama gitu ya. Akhirnya dia juga yang mendesak saya untuk menjawab. Akhirnya saya jawab. Tapi saya tidak ingin menjawab lebih dari apa yang saya ketahui. Kembali lagi saya takut akhirnya saya berdosa gitu. Kasus gugatan Emil terhadap Mark Sungkar ini pada akhirnya mengungkap kalau Emil dan Mark Sungkar ternyata pernah hidup bersama sebagai suami istri. Menurut pengakuan Mark, ia pernah menikah dengan Emil secara agama pada tahun 1983. Mereka kemudian bercerai pada tahun 1987. Sebenarnya benarkah Emil memiliki andil atas rumah dan tanah tersebut? Seperti yang diakui, saya dengan dia sebagai partner kerja dagang ya berarti. Kalau dagang tentunya ada perhitungan laba rugi. Dan kalau memang nawaitunya itu sudah dagang, tentunya masing-masing pihak akan berpikir bagaimana memutarkan usaha bisnisnya tadi, usaha dagangnya supaya lebih baik kan. Nah, kalau rumah itu dikatakan rumah dagangan, tentunya tidak kami tempati pada saat saya nikahi dia. Lalu setelah kami cerai, saya masih tinggal di situ. Lalu ketika saya kawin dengan istri saya yang sekarang, tahun 88, 89, itu tidak ada gugatan apa-apa. Adakah Emil merasa rumah itu menjadi sebagian harta Gonogini selama mereka hidup bersama? Kalau pada waktu itu kasusnya harta Gonogini yang dituntut, ya barangkali lain masalahnya. Pada tahun 91 itu saya menyerahkan tanah Witana Harja yang waktu itu kami beli memang mencicil ya. Saya serahkan kepada ayahnya, ada tanda terima dengan ikhlas. Lalu saya telepon real estate-nya bahwa tanah itu sudah saya serahkan seluruhnya kepada Emil. Kalau bicara masalah harta Gonogini nampaknya insya Allah saya sudah lakukan gitu. Seandainya gugatan Emilia Contessa atas Mark kali ini dikabulkan oleh pihak kepolisian, apakah Mark siap menghadapinya? Kalau memang pengadilan melihat ini kasus ini perlu sampai
sampai disidangkan, saya sebagai warga negara yang patuh hukum, saya harus datang. Dipanggil, saya harus jawab. Artinya kalau saya dipanggil ke sana kan bukan untuk digebukin di sana. Ya kan ditanya kesaksiannya apa, ya saya bawa semua datanya gitu. Pemirsa, untuk memperoleh kejelasan gugatan Emilia Contessa terhadap Mark ini, Cek dan Dicek berusaha menghubungi Emilia Contessa. Sayangnya Emilia tengah berada di kampung halamannya di Banyuwangi. Dan untuk mendapatkan kebenaran beritanya, Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikan ke pihak Polres Jakarta Selatan di mana Emil melaporkan gugatannya itu.